Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan kita akan merasakan kenyamanan. Saat ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadiratnya, menyatakan pujian, pengagungan dan penyembahan kita. Sebab Allah yang setia, Allah yang mulia. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami percaya Allah selalu menyertai dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Laiklah Tuhan, saat ini kami mau mengagungkan Engkau, memuji-Mu, dan mendengarkan suara-Mu dalam ibadah ini. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari lepas hari Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curah dengan kerinduan kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi dengan sepakat kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yang menantikan kuasa Tuhan lebih lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Lebih yakin katakan, mujizat jadi sekarang ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah kita. Oh, kami bersyukur Tuhan dalam lawatan-Mu. Curahkan kuasa-Mu bagi kami Bapa. Dalam mulut kami penuh dengan pujian-pujian yang baik, mengagungkan Engkau Allah yang dahsyat. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi ya Shekinarabu, Kinaraba Baba 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 Baba, Kinaraba ya Takarabu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, mencari kebenaran. Terimalah sembah sebagai ucapan syukur yang terbaik bagi Bapa. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, meninggikan Engkau Raja. Kami yakin Roh hadir melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati aku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus.
dalam hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita nyatakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi. Lebih dahsyat nyatakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya. Sorakan haleluya yang terbaik bagi Allah kita. Kita adalah jemaat yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun perkara yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pelatarannya dengan mengucap syukur. Sama-sama kita nyatakan Bapak Ibu Saudara, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi kita menyatakan sukacita kita dan senantiasa bersyukur masuk dalam pelatarannya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lebih dahsyat nyatakan sorak-sorai, sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dinyatakan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Lebih lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Woo! Sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kalau Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ucap syukur Bapa buat ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa Tuhan menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan, kami
Iman kami tetap dikuatkan Tuhan, merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kelegaan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus, biarlah lawatan-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi setiap mereka pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus akan dipulihkan Tuhan, akan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga Tuhan rindu berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa Malaysia dan bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan ketika bangsa ini mengalami hadirat-Mu Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami Tuhan mujizat Tuhan, khususnya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan bagi ketiga bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus pandemi ini Tuhan, mereka Tuhan melihat Tuhan Yesus, Engkau Tuhan melihat Tuhan kemuliaan-Mu Bapa turun bagi setiap Tuhan pribadi Tuhan umat-Mu Bapa yang baik. Setiap mereka Tuhan melihat Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan nyatakan bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini berada Tuhan. Berkati seluruh Tuhan Yesus umat-Mu, berkati juga Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, berkati setiap generasi, berkati setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan Bapa yang baik, berkati seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan Yesus mereka melayani di ketiga bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan ketiga bangsa ini akan Kau jadikan Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ketiga bangsa ini ke tangan pengasihan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus bagi gembala-gembala senior kami Tuhan. Ada Pastor Niko, Pastor Johan Tuhan, Pastor Irwan dan Pastor Winson Bapa, dan seluruh staf misi yang Tuhan percayakan yang menggembalakan Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan, dan seluruh Tuhan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan Engkau Tuhan memberikan kesetiaan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau pakai mereka semakin luar biasa Tuhan. Engkau urapi setiap mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati keluar masuk mereka Bapa. Kami percaya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan makin banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa dibawa ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan setiap gereja-gereja yang mereka gembalakan Tuhan merasakan Tuhan hadirat-Mu, merasakan Tuhan lawatan-Mu Bapa yang baik. Menyerahkan Tuhan seluruh gembala-gembala kami ke tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Dan kami juga Tuhan berdoa Bapa bagi Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang menguatkan setiap kami Tuhan. Oh Tuhan melawat setiap kami yang mendengar Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, oh membawa kemenangan, membawa mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suara saudara. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana. Hidup kami ada karena mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara saudara. Sembah Tuhan. Ini adalah kami bangun roh kami. Kau yang tahu keadaan kami anak-anak. Kalau ada yang hadir dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Kalau ada yang hadir dalam ketakutan, Tuhan angkat dan Tuhan berikan iman pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah mayaralamu. Ini adalah mayaralamu. Haleluya. Biarlah bahana mayarala bahana bayara. Biar hadir, biar urapan-Mu turun, biar lawat
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari angkat kedua tangan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Katakan dengan iman nyanyian ini sebagai doa dan harapan saudara. Oh, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, disembuhkan dan disembuhkannya. Diberkati, ku diangkat dan diberkati. Untuk kita boleh sambut Tuhan kita dengan sorak-sorai. Lebih meriah lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami syukur. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berikan telinga hati seorang murid kepada kami. Berikan roh pengertian, pewahyuan, supaya lewat firman yang kami dengar iman kami timbul. Lewat firman yang kami dengar kami dikuatkan, kami dibangun, kami diberikan pengharapan baru. Firman yang mengajar, menasehati, menegur, menuntun kami Tuhan. Terima kasih, bahkan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu juga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan dengan suara yang kuat, sama-sama katakan amin. Boleh kembali tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk boleh kasih salam tapi tangan kanan di dada. Saudara katakan shalom saudara ya. Shalom ya, walaupun senyumnya gak kelihatan, silakan buka masker juga boleh sedikit saudara ya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semua. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu semua yang tidak bisa hadir dalam kebaktian hari ini secara offline, mungkin karena orang tua, juga karena anak-anak, dan juga beberapa masih belum mantap untuk datang kebaktian karena masih mungkin takut, masih belum terbiasa. Tidak apa-apa, tunggu waktunya semua juga akan kumpul sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi saya menyapa semua saudara yang ada di rumah-rumah, mungkin juga ada beberapa sedang sibuk bekerja tapi juga mungkin mengikuti secara online. Kami menyapa saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita. Ya, hal-hal ini yang akan menjadi umum sebentar lagi buat kita saudaraku, karena kita sedang masuk dalam new normal ya. Kita harus terbiasa dengan cuci tangan ya. Tapi jangan lupa juga cuci kaki dan cuci muka saudaraku. Jangan cuma tangan aja saudara ya. Baik saudara, lalu social distancing seperti ini kita akan terbiasa di mana-mana saudara, di gereja pun suami istri yang harusnya bisa kebaktian tangan kanan di bahu istri, pegangan tangan sekarang sudah nggak bisa saudara ya, harus berjauhan ya. Berikutnya ini masker juga akan menjadi kebiasaan kita. Saya ingat saya memperhatikan dari Sekretaris Jenderal WHO menyampaikan bagaimana masker ini sangat penting hari-hari ini. Jangan kita anggap enteng, maka kita harus menggunakannya setiap saat kalau keluar dari rumah, bahkan kita kebaktian saudara, karena memang virus ini masih sungguh-sungguh real ada di tengah-tengah kita. Beberapa waktu lalu juga ada hamba Tuhan juga ada yang meninggal gara-gara COVID saudaraku. Artinya COVID ini bisa menyerang siapa saja, rohani
Ini berdoa nggak berdoa, saudara, Kristen nggak Kristen, saudara, tidak boleh anggap enteng. Maka salah satu masker akan menjadi sesuatu yang penting bagi kita, saudara. Ya, yang berikutnya Tuhan ingatkan kita supaya kita tidak berkumpul rame-rame di satu tempat, saudara. Baik, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bertumbuh dalam iman. Amin. Ya, sesuatu bukan, ini materi ini, tema ini bukan sesuatu yang umum atau sesuatu yang baru, tapi ini sudah biasa kita dengar, saudara. Tapi tema kita dalam minggu ini, dalam penggembalaan di Rayon Misi ini, kita berbicara tentang bertumbuh dalam iman. Bertumbuh berarti ada progres, ada peningkatan, saudaraku. Berarti iman ini berbicara kehidupan, karena iman itu seperti benih yang ditanam. Bisa mati, bisa bertumbuh, bisa stagnan, bisa berkembang, bisa mengerucut, bisa makin kuat, bisa makin lemah, saudaraku. Ya, orang kan nggak heran ada dalam perjalanan hidupnya dia sudah terima iman waktu dia percaya Yesus. Tetapi ada yang makin growth imannya, ada yang makin kuat, ada yang makin bertumbuh, bahkan ada yang berbuah banyak. Tapi ada juga orang Kristen udah terima Yesus puluhan tahun. Udah percaya Yesus puluhan tahun, sudah lama, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi imannya nggak bertumbuh, imannya stagnan, bahkan imannya begitu-begitu terus, imannya tidak kuat, ya, imannya lemah, imannya bahkan tidak menghasilkan buah, ya, sehingga orang bisa menyaksikan ada buah iman dari hidupnya, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar apa, saudara, saya perlu imannya bertumbuh, saudara. Tentu iman kita terima waktu kita percaya Yesus, waktu kita dengar firman Tuhan. Tetapi iman itu perlu bertumbuh sama seperti bayi. Ya, bayi itu perlu bertumbuh sejak ada dalam rahim ibunya, ya, dikandung oleh mamanya, dia bertumbuh besar, ya, dari sesuatu yang kecil di dalam rahim yang tidak kelihatan, ya, oleh manusia, saudara. Bahkan ketika istri saya mengandung, saudara, lalu dia bilang, kok aku rasanya kayaknya aku hamil, dia bilang. Oh ya gitu, yang dia ngerasa, bukan saya ngerasa gitu, saudara. Kalau saya ngerasa kan keterlaluan, gawat, saudaraku, ya. Istri saya ngerasa, lalu kita cek ke dokter, saudara, ya. Dulu ada alatnya itu alat yang zaman Musa punya gitu, komputernya gitu, saudara, ya. Bilang jelek, tapi Musa, saudaraku, ya, saudara terjemahkan sendiri. Nah, wah, diubek-ubek tuh perutnya, saudara, pakai alat scan, pakai apa namanya, pakai ada minyak ditaruh gitu, saudara. Wah, enggak ketemu, enggak tahu. Lalu disuruh minum air 1 galon seperti ini, saudara. Lalu pergi lagi keluar, tunggu lagi, enggak ketemu, saudara. Lalu kita kesel, lalu kita pergi satu rumah sakit yang alatnya lebih canggih, langsung enggak sampai berapa detik, betul ini katanya. Dibilang, ibu mengandung, ada baby di sini. Wah, nggak kelihatan mata, saudara. Ini juga sama, nggak kelihatan mata. Awal-awalnya nggak kelihatan, tetapi iman itu real, iman itu sungguh nyata, saudara. Dan iman itu bisa bertumbuh sama seperti baby dalam kandung. Itu bisa bertumbuh, bisa mati, bisa keluar membawa sukacita, bisa keluar mati atau cacat atau mengalami keganjilan dalam fisiknya, saudaraku. Nah, hari ini mari kita belajar bagaimana supaya iman kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, saudara, iman kita sedang dites. Saya merenungkan, saya bilang begini, apa yang kita dengarkan khotbah selama bertahun-tahun, sekarang inilah kita sedang mau buktikan. Betul gak kita beriman? Betul gak kita percaya? Ya, semua yang khotbah yang kita dengar selama bertahun-tahun dari kecil, atau saudara beberapa baru lahir baru setahun, 2 tahun, atau 5-10 tahun yang lalu. Saya lahir baru 97, berarti sekarang usia 23 tahun lebih kelahiran baru saya. Ya, tapi saya sudah Kristen dari kecil, saudara. Dan hari-hari ini iman kita sedang dites. Kita beriman atau enggak? Yang selama ini kita amen, amen, amen dengar khotbah. Sekaranglah apa yang kita amenkan mau kita buktikan. Betul enggak kita beriman kepada Tuhan yang kita sembah? Katakan amin. Iya, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman enggak kelihatan. Tapi kita beriman, nanti ketahuan orang itu beriman, nanti lihat berjalannya waktu akan kelihatan orang ini beriman apa tidak, orang ini sungguh-sungguh apa tidak. Nanti tunggu waktunya pasti akan kelihatan. Sama seperti ada benih kok, aku udah tanam sesuatu di dalam tanah, nggak kelihatan, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi orang yang nanam, aku udah tanam.
Tapi orang mau bukti, mana? Nanti, tunggu. Nanti akan kelihatan. Hari-hari ini orang sedang menunggu iman saudara. Orang sedang menantikan iman saudara. Orang sedang menunggu papamu, mamamu, iparmu, orang tuamu sedang menunggu iman yang kau bangga-banggakan selama ini. Dia ingin mau dengarkan, dia ingin mau lihat, dia ingin mau saksikan iman itu keluar, iman itu muncul, iman itu berbuah apa tidak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat, saudara. Ya, kita perlu mencari pengertian firman Tuhan dari terjemahan Alkitab lain supaya menolong kita mengerti firman Tuhan lebih luas, saudara. Ya, nah, mengapa saudara dan saya perlu iman? Mengapa saudara dan saya harus beriman, saudara? Katakan iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kenapa dunia perlu dikalahkan? Karena dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan tipu muslihat, dunia penuh dengan kepalsuan. Apalagi hari-hari ini, dunia hari-hari ini penuh dengan rasa takut, khawatir, bimbang, cemas, putus asa, stres, depresi. Itulah yang ada di dunia hari-hari ini. Nah, Tuhan mau kita nggak boleh sama dengan dunia. Tuhan katakan, kamu harus punya iman supaya lewat imanmu kamu bisa kalahkan dunia itu. Katakan amin. Kamu bisa kalahkan situasi yang datang hari-hari ini menyerbu kita seperti pasukan musuh, menyerang kita dengan rasa takut, khawatir, bimbang, cemas, keputusasaan, ketidakpastian. Saudara, saya mau bilang, kita nggak ngerti bagaimana ke depan ini. Saya juga dengarkan dari WHO, dari Sekretaris Jenderal WHO, World Health Organization, dari PBB, saudara. Dia bilang begini, COVID ini pun, ini saya nggak sedang nakutin saudara enggak ya, tapi kita perlu hidup dalam dunia real sekarang untuk kita berjaga-jaga senantiasa. Dikatakan vaksinnya belum tahu kapan bisa ada. Bahkan dikatakan sampai Desember 2021 belum bisa dipastikan. Sekarang bermunculan ada vaksin ini, tapi belum ada yang menjamin inilah yang terbaik, betul nggak? Belum ada, masih ngambang semua. Seandainya betul sampai 2021 Desember vaksin ini belum ditemukan, berarti orang-orang masih hidup dalam ketakutan, betul nggak saudaraku? Iya. Kalau saudara nggak ada, ini kan pasti ada rasa takut juga. Kalau kita merasa pede, pasti buka semua, nggak saudara? Iya kan? Pasti buka semua kita. Pasti kita kasih space penuh di ruangan ini. Tapi karena kita masih belum yakin, maka kita social distancing ibadahnya, saudara. Nah, kalau belum ditemukan vaksinnya, berarti ekonomi melemah. Orang nggak bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua usaha melambat, ekonomi melambat, semua melambat. Pak Irwan, kalau saudara dengar khotbah minggu lalu dikatakan 49 atau 50 negara declare bahwa mereka sudah ada dalam posisi reses. Tidak tertangani depresi, saudaraku. Tapi anak-anak Tuhan biarlah kita resepsi. Katakan amin. Kok kayaknya aminnya agak berat, saudaraku. Memang agak berat amin, harus tarik dulu maskernya. Amin gitu saudaraku ya. Iya. Dunia resesi, depresi, biarlah kita anak-anak Tuhan masuk dalam resepsi bersama dengan Tuhan kita yang hebat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Lalu yang kedua, saudara, mengapa saudara harus memiliki iman hari-hari ini? Yang kedua, Alkitab, iman itu menarik kuasa Allah. Amin. Tuan Kanaan dikatakan dia lagi minta sama Tuhan, boleh nggak Tuhan kau sembuhkan anakku? Dia orang Kanaan dengan Israel nggak boleh bertemu. Tuhan bilang nggak pantas kasih roti kepada anjing. Ya enggak apa-apa Tuhan, ya enggak apa-apa. Remah-remahnya pun enggak apa-apa Tuhan. Dia bilang, wow, Yesus bilang, hebat sekali ini orang, imannya luar biasa. Gara-gara imannya, kuasa Tuhan tertarik, saudara. Lalu apa yang terjadi? Anaknya yang sakit sembuh karena imannya, saudara. Hari-hari ini Tuhan mau di tengah-tengah keadaan ini, saudara punya iman supaya bisa menarik kuasa Allah.
Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia cuma dengar dari orang Yesus itu hebat. Lalu dia penasaran, dia pergi jumpain Yesus. Nggak bisa. Yesus dikelilingi oleh begitu banyak orang. Ada inner circle dia, ada orang-orang terdekatnya, murid-muridnya. Mungkin juga si Pangkaron juga murid-muridnya nih saudaraku ya. Karena merasa dekat dengan Yesus, petentengan gitu saudara. Semua orang yang mau dekat dihalangin gitu saudara. Ya, kadang biasa ring-ring satu banyak begitu ya saudara ya. Kok amennya ada yang amin ya. Merasa dekat, merasa hebat dengan Yesus. Wah, sehingga orang mau dekat sama Yesus. No, steril dulu. Wah, birokrasinya harus panjang-panjang dulu. Wah, tapi perempuan ini enggak apa-apa, enggak bisa ketemu Yesus secara fisik langsung enggak apa-apa. Tapi imanku dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, dia merangkak. Merangkak, ingat, merangkak di atas karpet, merangkak di tanah bebatuan penuh debu dalam kondisi merangkak. Berarti debu-debu orang dia harus hirup, saudaraku. Dia merangkak. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Betul, karena imannya. Yesus kuasa. Karena Yesus bilang begini, siapa yang pegang aku? Karena dari diriku mengalir kuasa. Iman saudara hari-hari ini sedang diperlukan. Atau saudara harus memiliki iman yang kuat untuk menarik kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu. Katakan amin. Iya, menarik kuasa mujizat dong saudara. Lalu yang berikutnya, untuk apa saudara perlu iman? Ya, ini si Abraham. Hari-hari ini perlu iman. Untuk apa? Kuat menantikan janji Tuhan. Karena imannya, dia sanggup tunggu janji Tuhan 25 tahun. Sanggup dia tunggu janji Tuhan. Kita perlu iman yang kuat hari-hari ini. Karena janji Tuhan masih banyak yang belum tergenapi dalam diri kita. Masih ada beberapa yang belum terjadi dalam diri kita. Janji-janji Tuhan banyak sekali yang belum kita alami. Tuhan mau kita nggak berhenti untuk menantikan janji Allah. Karena itu saudara dan saya perlu iman yang kuat, yang bertumbuh untuk menantikan janji Tuhan. Dikatakan amin. Next, iman diperlukan bagi orang-orang percaya, yaitu supaya kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Yesus bilang kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung ini. Artinya kita memerlukan iman untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Supaya orang bisa melihat Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita perlu iman. Didemonstrasikan, ditunjukkan, bukan sok-sokan, bukan pamer-pameran, bukan saudara. Bukan mau show off sama orang, bukan kelihatan kita keren, hebat, hamba Tuhan, anak Tuhan. No. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, kita mau Tuhan, kita minta supaya kita punya iman, mendemonstrasikan kuasa Allah. Masalah kita diselesaikan, pergumulan kita dibereskan, berkat Tuhan mengalir, kesembuhan mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga orang bisa melihat, orang bisa tahu, oh Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, kalau saya membaca di Alkitab, saudara, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang suka menyelidiki atau memperhatikan firman Tuhan, maka ada 3 dimensi iman di dalam Alkitab. Satu, little faith. Little faith itu kalau baca di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan suka begini, hai kamu yang kurang percaya. Murid-murid, Yesus dalam khotbah di bukit, dalam Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir soal makan, minum, pakaian. Maka ada satu kata di situ, hai kamu yang kurang percaya. Kata kurang percaya di situ disebut little faith. Waktu murid-murid kena badai di tengah laut, mereka bangunkan Yesus. Yesus, kamu gak care sama kami ya? Yesus langsung hardik badai itu. Tapi dia tegur, hai kamu yang kurang percaya. Nah, ini ada little faith. Tapi ada great faith, ada iman yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Yaitu seperti perwira Kapernaum. Dia bilang, boleh perwira Kapernaum. Yesus, boleh gak Tuhan? Yesus, tolonglah hambaku lagi sakit. Oke, aku mau datang. Aku datang ke rumahmu. Tapi perwira itu bilang, gak usah Tuhan. Cukup Tuhan ngomong sepatah 2 kata.
pasti hambaku sembuh. Karena kalau apapun yang kuperintahkan kepada stafku, kepada bawahanku, pasti mereka akan patuh. Yesus bilang, enggak ada loh orang imannya sehebat ini, sedahsyat ini. Nah, kata iman di situ dipakai great faith. Sama seperti perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, makan dari remah-remah, dari anjing itu pun aku mau. Itu kata penggunaan great faith, iman yang luar biasa. Tapi saya temukan ada juga di Alkitab yang namanya full of faith. Yang namanya siapa? Stefanus. Stefanus ketika dia salah satu 7 orang untuk pelayanan diakonia yang dipilih oleh rasul-rasul. Dia salah satunya, saudara. Tapi dikatakan waktu dia di hadapan orang-orang yang ingin membunuh dia. Karena dia mempertahankan imannya. Karena dia betul-betul gak kompromi, gak mau menyangkal Yesus. Dia pertahankan imannya. Alkitab menulis dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan full of faith. Imannya penuh. Komplit, utuh. Berarti iman yang seperti ini, iman yang berani mati untuk Tuhan. Apapun dia berani bayar harga. Karena untuk Tuhan Yesus, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di manakah saudara? Posisi saudara, little faith kah? Great faith kah? Atau full of faith hari-hari ini? Tapi biarlah kita sebelum Tuhan datang, kita semua ada dalam full of faith. Amin. Kita get ready. Yesus datang, kita iman kita penuh. Kita bersama-sama dengan Dia. Boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita, saudara. Nah, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Saudara sudah dengar firman, tapi harus semakin sering dengar firman Tuhan. Amin. Banyak dengar firman Tuhan kalau mau imannya bertumbuh. Lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap pagi awal mau tumbuh. Baca firman, dengar firman, jangan cuma di gereja. Dengar firman, zaman sekarang sudah maju, audio, Alkitab audio. Saudara sambil masak, dengar Alkitab boleh, saudara. Betul nggak? Ya, sambil jualan online, firman Allah juga boleh saudara dengar. Amin. Kok aminnya agak berat kalau baca Alkitab ini? Ya, karena iman timbul, muncul, bahasa Bataknya mulop. You understand mulop? Nongol. Waktu saudara baca Alkitab, baca firman Allah, dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, Kristus atau Kristos yang diurapi. Bukan sembarang, bukan hanya baca Alkitab. Banyak kita kadang-kadang, saya nggak bilang saudara ya, mungkin di tempat yang lain. Baca Alkitab kadang-kadang dari awalnya baca Alkitab, lama-lama Alkitab itu yang baca dia gitu, saudara. Saudara paham itu? Alias tertidur. Tapi firman yang kita baca, firman Kristos. Kristos yang diurapi. Firman itu tiba-tiba lompat sama saudara. Tiba-tiba firman itu membukakan sesuatu pengertian yang baru sama saudara. Menjamah pikiran, hati saudara, menegur saudara, mengkoreksi saudara. Memberikan semangat baru, membangkitkan sukacita dalam diri saudara. Memberikan satu pewahyuan dalam diri saudara. Lalu saudara tiba-tiba dapat ide baru. Dapat pengertian yang baru. Nah, itu firman yang akan membuat saudara bertumbuh. Maka sering-seringlah mendengar firman. Baca dan dengar firman. Sesering mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai firman itu sudah biasa. Udah biasa. Udah aku baca itu. Udah 70 kali, 100 kali. Tapi perangainya gak berubah gitu saudara. Tapi bangga ngomong. Udah 100 kali aku baca Alkitab. Tapi hidupnya kelahi terus. Hutang tak bayar. Saudara. Ribut sana ribut sini, ngomongnya kasar, nyakitin orang. Lah 100 kali baca Alkitabnya kemana semua itu ayat? Kan gitu sudah. Maka firmannya harus firman Kristus yang merubah, mengubah hidup saudara. Itu akan membuat saudara akan bertumbuh iman saudara. Lalu yang berikutnya saudara. Nah, iman bertumbuh, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-16 ya. Baik, Roma 10 ayat yang ke-16. Ya. Nah, kita baca. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dalam terjemahan New Living Translation dibilang begini, but not everyone welcomes the good news. Halo, yang kedua saudara, iman saudara bertumbuh. Selain saudara dengar firman Tuhan, saudara dan saya harus welcome sama firman Tuhan itu. Asyar kan ada.
Namanya welcome apa sih? Welcome. Ada nggak? Welcome. Nggak ada, saudara. Welcome. Nggak ada. Welcome itu selalu bawa Setuju nggak? Apakah bahasa Inggrisku salah nih? Takut ada yang ahli bahasa di sini sebenarnya. Tapi welcome kan itu artinya disambut masuk. Bapak Ibu Saudara, kalau mau iman saudara bertumbuh, sambutlah firman Tuhan itu. Jangan di reject, jangan ditolak. Jangan disangkal. Firman itu disambut. Maka hati ini harus dibuka untuk firman Allah masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Welcome firman Tuhan. Sambut firman Tuhan hari-hari ini. Walaupun kita nggak mengerti pada awalnya, walaupun kita belum memahami secara penuh, tetapi sambut dulu firman Allah itu masuk dalam hidup saudara. Alkitab yang saudara baca, sambut masuk, ya Tuhan. Welcome to my heart. Datanglah ke hatiku, datanglah ke pikiranku, datanglah ke dalam rumahku. Aku sambut engkau, masuklah ya Tuhan. Amin. Jangan ditolak. Apalagi ditengking. Jangan saudara. Karena firman ini gawat ini. Perpuluhan darah Yesus. Wah. Karena firmannya datang semua. Mengampuni. No, mengampuni. Welcome saudara. Amin. Next. Ayat 19 mari kita baca. Buka Alkitab saudara. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Dikatakan kata menanggap saudara di sini ya. Tanggapi firman Tuhan, responi firman Tuhan hari-hari ini. Kata tanggap dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, beri respon, perhatikan sungguh-sungguh. Bila perlu cari tahu apa sih maksud firman Tuhan ini. Jangan hanya lewat, jangan hanya copy-copy dari pengkhotbah A, pengkhotbah B, dari teman A, teman B, no. Tetapi saudara ketika firman itu datang sama saudara, kasih respon. Lalu tanggapi, cari tahu. Apa sih maksud firman Tuhan ini untuk saya? Apa sih artinya buat saya? Buat pekerjaan saya, buat keluarga saya, buat suami saya, buat anak saya, buat bisnis saya. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Kasih respon. Tanggapi firman, jangan cuekin firman. Jangan bandel sama firman Tuhan. Tanggapin firman Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, percayai firman. Amin. Mempercayai firman itu gak gampang. Gak gampang mempercayai firman itu. Tapi firman Tuhan itu percaya aja. Walaupun gak ngerti. Ya, kalau kita pikirin firman Tuhan, gak sanggup kita mikirin itu. Betul gak? Sanggup gak saudara mikirin? Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sanggup gak saudara mikirin itu? Gak sanggup. Yang ada kita ditampar pipi kanan, kasih kiri kanan, ku tambahin lagi satu. Itu. Betul gak? Itu logika manusianya, betul gak? Bayangin saudara. Kalau kau diminta bajumu, kasih jubahmu, enak kali dia. Betul gak? Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, jalan kau 2 mil, wah capek betul. Gak masuk akal firman Tuhan itu. Maka untuk pertama firman Tuhan itu dipercaya saja. Amin. Gak usah ambil kalkulator kau itu. Kenapa kasih perpuluhan? Kalau kita saudara maksud kasih perpuluhan. Zaman sekarang kasih perpuluhan. Habis lagi. Yang ada aja kurang. Jangan kau pikirin. Kalau kita pakai logika, gak masuk akal. Bagian kita percaya. Iya. Orang bahasa Batak bondut aja saudara. Bondutlah aja firman itu. You understand bondut? Bukan badut, bondut. Bondut itu telan. Telan aja firman Tuhan itu. Kalau kita pikirin, gak sanggup kita mikirin. Karena kitab Yesaya bilang, bangsa-bangsa seperti setiti air dalam timba. Tahu timba? Gak ada timba. Timba sebesar ini ya. Betul? Bangsa-bangsa seperti setiti air dalam timba. Nah, kamu carilah bangsa-bangsa sebesar setiti air dalam timba. Nah, kamu tanyalah Tanjung Pinang sebesar apa? Halo? Tak ada, gak kelihatan kan? Apalagi saudara, cuma debu tanah. Debu gitu. Jadi kita gak bisa mikirin firman Allah 100% gak bisa. Bagian kita cuma percaya. Nah waktu kita percaya, di situ nanti proses pertumbuhan iman kita akan bekerja saudara. Amin? Iya.
Waktu kita percaya full trust sama Tuhan, maka mampu kita next. Nah, dalam terjemahan New King James Version, but they have not all obeyed the gospel. Berarti untuk kita, iman kita bisa bertumbuh dalam terjemahan bahasa Inggris, Roma 10 ayat 4 ini, taati, lakukan firman Tuhan. Itu cuma itu aja, gak ada yang lain. Gak usah muluk-muluk, gak usah cari khotbah-khotbah yang sampai setinggi langit. Sehingga kita gak bisa lagi turun ke bawah, saudaraku. Atau sedalam-dalamnya sehingga gak bisa naik, saudara. Terlalu sibuk gali-galinya, saudara. Simpel Alkitab katakan yang kelima, obey, taati firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, lakukan. Walaupun berat, walaupun sulit, walaupun sederhana, walaupun rasanya gak masuk akal. Taati, lakukan, saudara. Saya percaya, itulah yang akan membuat iman saudara bertumbuh hari-hari ini. Katakan amin. Saya harap renungan kita, sharing kita pada minggu ini bisa memberkati kita. Iman saudara dan saya pulang dari sini, kita membawa iman yang bertumbuh. Amin. Mungkin masih ada dalam posisi little faith, tidak apa-apa. Mari terus sampai naik ke great faith. Amin. Mungkin ada yang sudah di great faith, gak usah soson. I'm great. Gak usah saudaraku, amin. Gak usah, ngapain? Ya, kita sudah ada di situ, puji Tuhan. Terus naikkan sampai full of faith. Waktu Yesus datang, kita siap bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh puji Tuhan. Minta maaf kalau lewat ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Boleh angkat tangan saudara. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh sambil tepuk tangan. Oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Biar saudara pulang membawa iman yang bertumbuh. Sebab dunia ini harus kita hadapi. Haleluya. Kemenangan. Oh. Boleh sekali lagi. Ku yakin. Amin. Berkati umatmu. Berkati gerejamu. Berkati hamba-hambamu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi. Kemenangan terjadi di sini. Boleh sambut Tuhan dengan tepuk tangan yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.